Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan tentang ilmu dan kebenaran. Konten yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama, jenis-jenis pengetahuan. Yang kedua, kebenaran ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, teori kebenaran. Langsung saja yang pertama, jenis-jenis pengetahuan. Jenis-jenis pengetahuan dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengetahuan biasa. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Dan yang keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan biasa ialah pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Contohnya, suatu makanan akan memuaskan rasa lapar seseorang. Contoh yang lain, tangan yang terkena api akan terasa panas dan melepuh. Kemudian pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu ialah pengetahuan biasa yang kemudian ditelaah dengan metode ilmiah. Pengetahuan ilmu juga bisa disebut dengan lanjutan pengetahuan biasa. Pengetahuan filsafat ialah pengetahuan yang diperoleh lewat pemikiran rasional dengan menekankan kedalaman kajian. Seseorang yang berpengetahuan filsafat, ia akan menelaah sesuatu tersebut sampai ke akar-akarnya. Yang terakhir, pengetahuan agama. Pengetahuan agama ialah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat utusannya. Dan pengetahuan agama bersifat mutlak. Memasuki konten yang kedua, yakni kebenaran ilmu pengetahuan. Kebenaran ilmu pengetahuan yang dimaksud ialah kebenaran yang ditemukan melalui proses penalaran atau logika penelitian ilmiah. Dengan kunci, kebenaran ilmu pengetahuan harus siap diuji keabsahannya dan terbuka untuk diperdebatkan. Dan yang selanjutnya ialah kebenaran atau penjelasan. Kebenaran atau penjelasan dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah deduktif. Deduktif sendiri adalah sesuatu dianggap benar jika ada yang mengawalinya. Dan yang kedua ialah teologis. Teologis ialah sesuatu yang berkaitan dengan agama. Yang ketiga ialah probabilistik. Dan probabilistik adalah kebenaran yang ada namun belum diuji. Dan yang keempat ialah genetik. Kemudian sifat-sifat kebenaran. Sifat-sifat kebenaran ada 3. Yang pertama, struktur yang rasionalis logis. Rasionalis dapat dibuktikan, logis dapat diterima oleh logika. Yang kedua, isi empiris, yakni diperoleh dari observasi atau percobaan. Dan yang ketiga, pragmatis atau dapat diterapkan. Memasuki konten yang ketiga, yakni teori kebenaran. Teori korespondensasi. Pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkesesuaian terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam. Pelopornya ialah Plato, Aristoteles, More, dan Ramsay. Kedua, teori koherensi. Kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan yang baru dengan pernyataan-pernyataan terdahulu yang diakui benar
Teori ini dikembangkan oleh Hegel pada abad 19. Untuk selanjutnya, teori pragmatisme. Menurut teori ini, benar atau tidaknya suatu teori tergantung bermanfaat atau tidaknya untuk keberlangsungan hidup manusia. Selanjutnya, teori performatif. Teori ini menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Dan untuk yang terakhir, agama sebagai teori kebenaran. Menurut ini, suatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share.